motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kurnia dengan NIM 2414040026. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, kita mulai soal pertama. Soal yang pertama adalah mengapa Nabi hijrah dan mengapa harus ke Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah karena ada beberapa faktor. Yang pertama adanya tekanan dan penindasan di Mekah, di mana kaum Quraisy menolak Islam dan melakukan penyiksaan terhadap umat Islam dan ingin merencanakan pembunuhan Nabi. Poin kedua ialah karena adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat Islam dan memulai dakwah. Yang ketiga itu ada dari undangan dari penduduk Madinah, di mana penduduk Yastrib siap menerima dan menjamin keamanan Nabi dan pengikutnya. Dan mengapa harus ke Madinah? Itu karena adanya dukungan penduduk, terutama penduduk Madinah, di mana penduduk Madinah sudah berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad. Ada juga dikarenakan sebab potensi kota yang strategis. Mengapa dikatakan strategis? Itu karena Madinah merupakan basis dakwah Islam. Ada juga keadaan sosial yang mendukung, di mana contohnya terjadinya konflik antar suku. Itu untuk menjelaskannya atau untuk menyelesaikan konflik itu membutuhkan kepemimpinan. Nabi Muhammad menamaikan konflik tersebut. Ada juga tentang membangun masyarakat Islam, di mana di Madinah itu Nabi Muhammad menciptakan masyarakat baru yang berlandaskan keadilan. Jadi hijrah itu momen penting dalam penyebaran Islam secara luas dan pembangunan Islam pertama. Penyebabnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah juga untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih aman daripada Mekah untuk para pengikut baru pada masa itu. Baiklah, kita masuk soal yang kedua, yaitu best practice dinasti Abbasiyah. Itu juga ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pusat ilmu pengetahuan, di mana contohnya mendirikan Baitur Rahmah, di mana sebagai pusat perjamahan dan penelitian. Ada juga kemajuan dalam matematika. Poin yang kedua itu pemerintah efisien, di mana administrasi terstruktur dengan wazir dan birokrasi modern. Ada juga sistem pajak yang efektif untuk mendukung ekonomi masyarakat. Selanjutnya itu ada keberagaman dan inklusi, di mana itu melibatkan berbagai etnis dan agama dalam pemerintahan. Lanjut, itu ada kemajuan infrastruktur, di mana pembangunan kota Banghat dengan masjid, perpustakaan dan pasar. Ada juga jaring irigasi, ada jalan dan jembatan. Selanjutnya ada itu seni sastra, di mana seni sastra itu ada juga perkembangannya arsitektur seperti arsitektur Islam seperti masjid-masjid,
Ada juga selanjutnya ada diplomasi dan perdagangan, di mana adanya hubungan internasional dengan Bizantium, Cina dan lain-lain. Itu Baghdad sebagai pusat perdagangan dunia. Simpulannya, dinasti Abbasiyah mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, keberagaman administrasi modern, dan infrastruktur untuk perkembangan peradaban yang maju. Lanjut pertanyaan selanjutnya, mengapa Abu Bakar menjadi khalifah pertama? Yaitu Abu Bakar bin Quwafan merupakan khalifah Islam pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safikah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lain. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar terkesan mendadak sebab kondisi dan situasi yang cukup genting dan berpotensi perpecahan. Di sela-sela ketegangan tersebut, kaum Ansor menyarankan bahwa harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti merupakan perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya, dengan segala risiko, Abu Bakar tampil ke depan dan berkata, saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini. Lanjut pertanyaan yang ketiga itu, mengapa Khadijah berpengaruh terhadap perjalanan Nabi? Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW, berpengaruh signifikan terhadap perjalanan hidup Nabi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kebijaksanaan Khadijah memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Dukungannya yang tidak terhingga membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam, di mana Khadijah adalah wanita yang memeluk agama Islam, orang yang selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW pada masa awal berdakwah, yang penuh cobaan dan penderitaan. Beliau adalah anugerah Allah yang sangat agung bagi Nabi Muhammad SAW. Karena selama seperempat abad menampingi perjuangan Rasulullah SAW, menolong serta menyampaikan risalah Islam, menemani Nabi, dan pahit getirnya perjuangan dan mengorbankan tenaga dan harta dalam berdakwah Islam. Khadijah adalah orang pertama yang berada di sisi Rasulullah SWT. Ia selalu meyakinkan Rasulullah bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan orang yang sebaik beliau. Dan ada beberapa alasan penting. Yang pertama itu adanya kedekatan dan keutamaan Abu Bakar. Ini yang dimana Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keimanannya yang kuat, kejujurannya, dan loyalitasnya. Dan ia juga orang pertama dari kalangan pria dewasa yang masuk Islam yang selalu mendampingi Nabi dalam dakwah. Selanjutnya itu ada juga penunjukan tidak langsung oleh Nabi, di mana meskipun Nabi tidak secara langsung menunjukkan penggantinya, ada beberapa tindakan Nabi yang menunjukkan kedekatan khususnya dengan Abu Bakar. Baik, pertanyaan berikutnya, mengapa dinasti Umayyah lahir pertama kali? Dinasti Umayyah menjadi dinasti Islam pertama karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada kemunduran Khalifah
Rasyid, yaitu setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, konflik politik dan perpecahan dalam umat Islam, khususnya perang saudara, itu membuka jalan bagi perubahan struktur kepemimpinan. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur yang kuat dan memiliki pengaruh besar, munculnya sebagai tokoh yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Ada juga keunggulan politik dan militer Muawiyah, di mana Muawiyah memiliki latar belakang politik dan strategi militer yang kuat. Ada juga dia membangun stabilitas di wilayah tersebut yang memberikan legitimasi untuk mendirikan dinasti baru setelah perjanjian Hasan Muwahhid. Ada juga pendekatan standarisasi kekuasaan, di mana Muawiyah mendirikan dinasti untuk memastikan kesinambungan kekuasaan melalui sistem pewarisan. Terus ada juga dukungan dari wilayah Syam, di mana Syam menjadi basis kekuatan Umayyah. Wilayah ini relatif stabil dibandingkan dengan wilayah lain di dunia Islam saat itu, seperti Irak atau Hijaz yang penuh konflik. Selanjutnya ada transformasi struktur kepemimpinan dalam Islam, yaitu perubahan dari sistem khalifah ke bentuk monarki. Dinasti dianggap sebagai langkah yang pragmatis untuk mengelola wilayah Islam yang semakin luas. Selanjutnya itu ada dinasti Umayyah lahir karena keberhasilan Muawiyah memanfaatkan situasi politik sosial setelah masa Khulafaur Rasyidin serta mengonsolidasikan kekuasaan melalui pendekatan militer.